Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sofi dengan NIM 2309116048 dari Sistem Informasi A23. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara meretas suatu situs menggunakan beberapa metode maupun teknik yang saya pelajari selama saya mengikuti kelas perkuliahan keamanan informasi. Untuk penerapannya sendiri, saya di sini menggunakan DVWA sebagai medianya. Oke, lanjut kita ke materi pertama. Untuk materi pertama, ini merupakan materi yang saya suka, yaitu SQL injection. Nah, untuk SQL injection sendiri ini, kita bakal meretas suatu website langsung ke database-nya. Daripada kita bingung, mending langsung aja kita coba. Kita di sini langsung masuk ke bagian DVWA. Ini merupakan tampilan dari DVWA itu sendiri. Nah, untuk DVWA security-nya saya di sini memilih untuk di bagian medium. Lanjut kita ke bagian menu SQL injection. Nah, pada tampilan ini kita hanya diperlihatkan user ID dan ada down drop button di sini, yaitu ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, jika kita pilih 1 baru kita klik submit, maka akan muncul ID 1, first name admin dan surname-nya admin. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui semua user yang ada di dalam DVWA ini? Nah, kita pertama lihat dulu di bagian view source-nya. Nah, untuk bagian view source-nya sendiri kita lihat di sini bahwa untuk penginputan ID-nya sendiri itu, nah di sini mencegah terjadinya penginputan karakter khusus seperti petik, garis miring maupun nilai kosong. Coba di sini kita lihat, nah ada sebuah query di sini. Coba kita coba untuk query ini, kita copy paste. Nah, baru kita coba di bagian untuk di phpMyAdmin ke bagian user DVWA. Nah, terus kita coba di sini dengan klik tadi, kita copy paste di sini. Nah, apakah yang terjadi jika kita inputkan 1? Baru kita klik go, kirim. Nah, maka akan muncul first name dan last name dari ID 1 tadi, sama kan seperti yang ada di sini. Tuh, jika 1 first name admin, surname-nya admin, sama. Oke. Nah, caranya kita akan ubah di bagian query-nya. Kita akan ubah di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya union. Apa sih fungsi union itu? Nah, di sini fungsi union itu untuk menggabungkan dua tabel. Di sini kita akan mencoba memasukkan satu tabel. Kita akan mengganti tabel yang di bagian belakang dengan tabel baru, yaitu password. Kita coba masukkan di sini. Nah, kita copy aja yang dari depan ini, union select. Ini kita copy, terus kita masukkan. Nah, untuk kelas time ini kita ganti menjadi kolom password. Kita password. Nah, di sini sudah ada password. Oke. Apa yang terjadi? Langsung kita kirim. Nah, di sini akan menampilkan first name-nya sendiri itu adalah admin Gordon Hack Pablo. Nah, untuk kelas name-nya sendiri di sini akan berubah menjadi sebuah kode hashing. Nah, kode hashing sendiri nanti kita akan ubah menjadi kode yang bisa kita baca. Oke. Kita coba sekarang untuk di DVWA-nya. Jadi kita copy saja untuk yang ini bagian unionnya. Nah, untuk di bagian SQL injection ini kita langsung inspect aja di bagian menu tampilannya. Nah, di sini kita lihat untuk di bagian body pendant. Lanjut kita pergi ke yang namanya nih kelas. Baru ke bagian form. Nah, di sini ada beberapa option nih. Yang tadi option 1 hingga option 5. Nah, di sini kita coba ubah untuk di bagian value 2 ini. Nih, kita ubah dengan query yang sudah kita dapat tadi.
Tek. Oke, kita sudah ubah di sini query-nya, kita enter saja. Nah, di sini karena kita ubah itu di bagian option 2, kita maka ubah di bagian option 2 di sini. Kita pilih di option 2. Tek. Langsung kita submit. Nah, maka akan muncul username dan juga passwordnya di sini. Nih. Nah, mungkin untuk bagian dari SQL injection seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai XSS. Nah, untuk XSS atau cross-site scripting ini tuh merupakan tipe penyerangan yang menyisipkan skrip ke dalam halaman suatu website. Nah, itu biasanya penyerangan itu terjadi di JavaScript. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam DVWA. Kita masuk ke dalam DVWA. Nah, di sini untuk XSS sendiri saya di sini mencoba yang di reflected dan juga yang di stored. Nah, kita pertama coba yang di reflected. Nah, kita di sini hanya terdapat satu inputan box di sini dengan what's your name. Coba kita ketikkan nama kita di sini Shopee. Kita submit. Tek. Maka akan terdapat tulisan hello dengan nama yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, di sini langsung saja kita ke view source. Nah, kita lihat di bagian view source sendiri. In there's the input. Oke. Nah, di sini terdapat string replace, penulisan script. Nah, di sini kita lihat bahwa jika penginputan mengandung teks script, maka dia tidak akan tereksekusi. Coba kita masukkan, kita buat inputan dengan teks script, namun kita tulis dalam huruf kapital. Kita masukkan saja. Nah, di sini saya menuliskan inputan yang mengandung teks script, namun di sini saya ubah untuk scriptnya sendiri, saya buat semuanya menjadi huruf kapital. Apakah akan berpengaruh apa tidak? Kita coba. Nah, di sini untuk penulisannya alert, berhasil. Sini kita langsung saja kita submit. Apa yang terjadi? Nah, di sini akan muncul notifikasi dengan tulisan yang sudah kita tulis tadi, berhasil. Nah, di sini menunjukkan bahwa untuk yang reflected sendiri dari view source-nya tadi, kita lihat bahwa dia hanya mengeksekusi penginputan yang mengandung teks script namun dengan penulisan huruf kecil. Nah, jadi jika ada jadi di sini tuh kita bisa celah XSS itu sendiri, bahwa jika kita menginputkan dan mengandung teks script namun kita ubah dalam huruf kapital, itu akan tereksekusi. Nah, jadi di sini XSS itu berpengaruh dalam penulisan penginputan itu sendiri. Jadi huruf kecil maupun besar itu sangat berpengaruh di XSS yang di reflected ini. Kita lihat, karena kalau kita di sini dia hanya memang eksekusi jika dia tidak mengeksekusi jika scriptnya itu dituliskan dalam huruf kecil nih. Script kita tadi sudah coba untuk yang kapital dan ternyata bisa. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke XSS storage. Nah, untuk yang di bagian XSS storage sendiri, di sini terdapat dua box dengan nama dan message. Nah, coba kita inputkan di sini nama dan juga message-nya bebas deh.
forward. Oke, baru kita sync. Nah, maka dia akan muncul nama dan message-nya. Kita lihat lagi ke dalam view source. Nah, kita lihat di sini. Oke, nah di sini ada. Nah, di sini kita lihat ternyata untuk penginputan namanya ini sama seperti yang XSS yang reflected sebelumnya. Nah, di sini coba kita masukkan lagi deh seperti yang dicontoh. Tapi ini di bagian inputan nama ya. Kita masukkan di sini nama. Tapi sebentar, di sini terpotong. Coba kita lihat di bagian. Nah, di sini kita langsung inspect aja. Nah, kita inspect. Nah, ternyata untuk inputan nama di sini dia memasukkan maksimal 100 karakter. Nah, coba kita ubah menjadi 1000 karakter. Kita enter. Terus itu kita tutup. Nah, kita masukkan yang sebelumnya kita inputkan di yang reflected sebelumnya. Oke. Ini sebenarnya sama aja. Kita buat dia menjadi kapital untuk penulisan skripnya. Untuk message-nya kita tulis Y saja. Oke. Kita langsung dan notifikasi muncul yaitu Y berhasil juga, sama seperti yang reflected sebelumnya. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari dua tabel ini terdapat salah satu celah yang kita bisa masukkan, maka itu akan berpengaruh ke keseluruhannya. Jadi di sini kita berhasil melakukan yang namanya XSS. Mungkin untuk penerapan XSS atau cross-site scripting mungkin cukup sekian. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Saya akan jelaskan di sini. Saya akan menjelaskan materi terkait comment injection. Nah, comment injection sendiri ini biasanya si penyerang tuh dia bakal masukkan perintah ke dalam inputan suatu website. Misal kita langsung contoh di sini ke DVWA. Nah, di sini saya ambil yang kita coba yang di hide. Kita ubah ke hide. Oke. Terus kita ke comment injection. Nah, di sini ada inputan berupa IP address. Nah, coba kita masukkan IP address. Maka akan muncul tampilan seperti ping IP sekian. Oke, di sini kalau kita lihat di sini kan untuk boxnya sendiri itu dia tidak mengikuti format dari IP kan. Jadi di sini kerentanannya tuh penyerang tuh bisa memasukkan apapun itu, seperti misal tulisan aku. Coba kita tes. Nah, di sini tidak ada, tapi bisa menginputkan. Nah, coba kita lihat untuk view source-nya. Oke, di bagian view source ini kita lihat bahwa ada beberapa yang di blacklist seperti simbol-simbol kurung, pagar. Nah, coba kita tes. Di sini juga ada. Oke, kita coba langsung misal kita inputkan. Di sini coba kita jalankan 2 perintah deh. Tapi kita jalankan 2 perintah di sini. Tapi kita kasih spasi gitu. Apakah dia bisa? Kita coba submit. Oke, nggak bisa. Oke, kita lanjut. Coba kita masukkan kode yang tadi, tapi kita tidak kasih spasi.
apakah dia bisa. Kita coba submit. Dan ternyata di sini berhasil dieksekusi. Nah, di sini terlihat bahwa volume in drive C in Windows. Nah, jadi ketika kita menginputkan parameter di dalam inputan ini, di sini perbedaannya kalau kita lihat di view source-nya itu sebenarnya itu di blacklist, namun di sini dia dikasih spasi. Nah, tadi kalau kita itu inputkannya tidak dikasih spasi, maka dia akan tereksekusi. Mungkin cukup sekian materi terkait pembelajaran tentang keamanan informasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.